tenggelam adalah terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan yang dapat mengakibatkan kematian karena terjadi sumbatan di jalan napas. Adapun cara menyelamatkan korban dari air, yang pertama pegangan pada dada. Ini dilakukan dengan cara merangkul dada korban dengan satu tangan. Apabila merangkul dengan tangan kiri, maka posisi tubuh penolong berada di sebelah kiri korban. Kemudian bergerak membawa korban ke tepi kolam atau ke tepi pantai dengan gerakan dada yang menyak. Kemudian yang kedua ada pegangan pada dagu. Ini dilakukan dengan dua tangan. Apabila posisi badan si penolong sudah berada di belakang korban, maka usahakan tubuhnya menjadi terlentang. Kemudian tangan penolong memegang dagu korban dan segera dibawa ke tepi kolam dengan gerakan gaya dada terlentang. Setelah si penolong membawa korban ke darat, letakkan bagian perutnya pada dengkul penolong dan biarkan air keluar melalui semua saluran pernapasan. Bersihkan mulut korban dari kotoran yang tidak diinginkan, misalnya lendir, bekas muntahan, dan lain sebagainya. Dan segera panggil atau cari pertolongan medis. Kemudian, yang pertama kali dilakukan ketika si korban ini sudah berada di darat atau di tepi pantai, yaitu melakukan penilaian ABC. Nah, pada kasus tenggelam, apa sih ABC itu? Nah, ABC ini merupakan bagian dari bantuan hidup dasar. ABC adalah singkatan dari airway atau jalan napas, breathing atau pernapasan, dan circulation atau sirkulasi. Cara menilai ABC ini adalah dengan cara A itu menilai jalan nafas. Berarti penolong memastikan jalan nafas tidak tersumbat. Penolong bisa melakukannya dengan mengecek apakah ada benda-benda asing di mulut korban seperti muntahan, tanah, kerikil, dan lain-lain. Benda-benda tersebut harus segera dikeluarkan. Jika benda asing tersebut berbentuk cairan, maka miringkan kepala korban. Kemudian breathing, kita bisa melihat jalan nafas dari si korban ini. Jika tidak bernafas, berikan nafas bantuan. Kemudian kita menilai denyut nadi dari si korban. Jika nadi tidak teraba, lakukan pijat jantung paru. Caranya, yang pertama temukan tulang rawan, sipoid, seperti pada gambar berikut. Kemudian titik penekanan adalah sekitar 2 jari di atas tulang sipoid tegak lurus. Yang ketiga, taruh tumit tangan Anda pada titik tekanan. Kemudian tekan dada tegak lurus ke bawah, segaris antara dada dengan tulang belakang. Lakukan dengan gerakan berulang dengan cepat tanpa berhenti dengan menggunakan seluruh berat atas tubuh. Tekan sebaiknya dilakukan tidak kurang dari 2,5 hingga 5 cm dengan kecepatan tekanan 100-110 kali tekanan per menit. Kemudian selinglah tekanan pada dada dengan bantuan pernapasan 2 kali setiap 15 kali tekan. Lalu amati dan periksa nadi pada leher serta gerakan refleksnya dan lihat apakah tindakan tekanan jantung tersebut menghasilkan perubahan pada korban. Setelah nadi muncul atau nadi teraba, posisikan korban dengan posisi miring mantap sambil dibawa ke rumah sakit. Posisi ini memposisikan kepala lebih rendah dari badan. Kemudian jika ambulans atau tenaga medis telah sampai, kirimkan korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat meskipun keadaan korban sudah terlihat pulih kembali. Untuk teman-teman semua yang masih bingung untuk melanjutkan studi ke universitas selanjutnya, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini merupakan salah satu kampus favorit calon mahasiswa baru di Sulawesi Utara. Lokasinya berada di Jalan Walter Menginsidi, lingkungan 2 Bahu, Manado. Nah, setiap tahunnya kampus kita ini selalu ramai dipadati calon mahasiswa baru.
Sebagai informasi umum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Universitas Pembangunan Indonesia Manado saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Di antaranya, yang pertama ada Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua ada Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Yang ketiga ada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Yang keempat ada Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang kelima ada Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Dan yang keenam ada Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris.